Sahabat, pernahkah kita merasa hidup ini terasa begitu berat? Kita sering berpikir bahagia itu harus punya banyak harta, rumah besar, dan segala yang mewah. Padahal seringkali kita sendiri yang membuat hidup terasa rumit. Kita lupa bahwa bahagia itu sederhana. Cukup dengan bersyukur, mencintai keluarga, dan dekat dengan Allah. Kisah ini tentang Hasan, seorang pria yang sibuk mengejar dunia. Ia berpikir harta akan membuatnya bahagia. Namun, perjalanan hidup membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati ada pada hal-hal yang sederhana. Hasan adalah seorang pegawai kantoran yang ambisius. Ia berangkat pagi sebelum matahari terbit dan pulang larut malam ketika keluarganya sudah tertidur. Baginya, hidup adalah tentang bekerja keras agar bisa meraih kesuksesan. Ia bermimpi memiliki rumah megah, mobil mewah, dan tabungan yang tak pernah habis. Ia berkata dalam hati, "Kalau aku kaya, aku pasti bahagia. Kalau punya segalanya, keluargaku akan bangga." Namun demi ambisi itu, ia sering mengabaikan hal-hal sederhana. Ia jarang sarapan bersama keluarganya, tidak sempat mendengarkan cerita anaknya, bahkan ketika di rumah pun pikirannya sibuk dengan pekerjaan. Seorang sahabat pernah menasihatinya, "Hasan, jangan terlalu sibuk mengejar dunia. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati." Hasan hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya ia berpikir, "Kalau aku tidak kerja keras, bagaimana bisa bahagia?" Ia tak sadar bahwa semakin ia mengejar dunia, semakin jauh pula ia dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Beberapa tahun kemudian, usaha Hasan membuahkan hasil. Ia berhasil membeli rumah besar di kawasan elit. Semua orang kagum padanya. Tetangganya berbisik, "Luar biasa, Hasan benar-benar sukses." Namun di balik rumah megah itu ada kehampaan. Istrinya sering merasa kesepian. Ia rindu saat Hasan pulang lebih awal dan menemaninya berbincang. Anaknya pun tumbuh jauh darinya. Setiap kali Hasan pulang, ia sibuk dengan laptop dan laparan. Ruang keluarga yang luas terasa dingin, tak ada kehangatan. Bahkan makan malam bersama pun jarang terjadi. Suatu malam, anaknya berkata lirih, "Ya, aku lebih suka rumah kecil, asal ayah sering ada di rumah." Kalimat itu menghantam hati Hasan. Namun, ia menghibur diri. Semua ini demi mereka, demi kebahagiaan keluarga. Nyatanya, semakin ia sibuk mengejar harta, semakin renggang hubungannya dengan keluarga. Hasan mulai sadar, rumah besar tidak menjamin hati yang bahagia. Kesibukan Hasan terhenti ketika tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Semua rapat, bisnis, dan rencana besar hilang seketika. Di ruang perawatan, Hasan merasakan kesepian. Rekan bisnis yang dulu sibuk mencarinya, kini jarang datang. Telepon genggamnya yang biasanya penuh pesan, kini sepi. Yang setia hanyalah istrinya yang menggenggam tangannya, serta anaknya yang berdoa lirih di samping ranjang. Dalam keheningan, ia teringat firman Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Air matanya menetes. Ia bertanya dalam hati, "Untuk apa aku berlari sejauh ini? Harta dan jabatan tidak bisa menemaniku. Yang aku butuhkan justru cinta, doa, dan ketenangan hati." Ujian itu menjadi titik balik. Hasan mulai sadar kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari hati yang bersyukur. Setelah sembuh, Hasan melihat hidup dengan cara berbeda.
Ia mulai melambatkan langkah, menikmati hal-hal kecil yang dulu ia remehkan. Kini, ia sarapan bersama keluarganya. Ia mendengarkan cerita anaknya, bahkan mengantarnya sekolah. Senyum istrinya yang lama hilang perlahan kembali. Sore hari, Hasan duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Angin berhembus pelan, burung-burung berkicau. Ia merasakan kedamaian yang dulu tidak pernah ia miliki. Suatu hari, ia melihat penjual bubur dekat rumah. Pakaian pria itu lusuh, gerobaknya sederhana, namun wajahnya selalu tersenyum. Hasan bertanya, "Pak, apa Bapak tidak capek hidup begini?" Penjual itu menjawab ringan, "Capek, Pak, tapi hati saya tenang. Saya bersyukur karena rezeki yang Allah beri selalu cukup. Bukankah bahagia itu kalau hati merasa cukup?" Jawaban sederhana itu menusuk hati Hasan. Ia mulai paham, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana hati mampu bersyukur atas yang sedikit. Hari-hari Hasan kini berbeda. Ia tidak lagi sibuk mengejar dunia tanpa ujung. Ia menikmati yang ada. Ia mulai rutin sholat berjamaah di masjid. Sujudnya terasa lebih khusyuk. Hatinya lebih tenang. Pulang kerja, ia bermain bersama anak, membantu istrinya menyiapkan makan malam. Sederhana, namun penuh makna. Hasan teringat sabda Rasulullah, "Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya." Hadis itu kini benar-benar ia rasakan. Dulu, ia mengejar dunia tanpa puas, kini ia merasa cukup hanya dengan kebersamaan keluarga dan ketenangan ibadah. Hasan sadar, bahagia bukan tentang banyaknya harta, tapi tentang hati yang bersyukur. Beberapa tahun kemudian, Hasan berubah total. Ia tak lagi sibuk dengan ambisi dunia. Sebagian hartanya ia gunakan membantu anak yatim dan fakir miskin. Rumahnya mungkin tak semewah dulu, tapi suasananya hangat. Tetangga mengenalnya sebagai orang dermawan. Hasan merasa lebih kaya dari sebelumnya, bukan karena harta, melainkan karena hatinya lapang. Suatu malam, ia duduk bersama anaknya di teras rumah. Ia berkata lembut, "Nak, ingatlah hidup ini jangan dibuat rumit. Bahagia itu sederhana. Bersyukur, berbagi, dan dekat dengan Allah. Itu sudah lebih dari cukup." Anaknya tersenyum lalu memeluk ayahnya erat-erat. Hasan tersenyum haru. Ia teringat firman Allah, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Kini Hasan benar-benar paham, bahagia tidak ada pada harta atau jabatan, melainkan pada hati yang bersyukur dan dekat dengan Sang Pencipta. Sungguh, hidup bahagia itu sederhana, hanya kita yang sering membuatnya rumit. Saudaraku, betapa sering kita mengejar dunia tanpa henti. Padahal, bahagia sejati bukan tentang apa yang kita punya, melainkan bagaimana hati kita menerima dan bersyukur. Mulailah dari hal kecil. Nikmati kebersamaan dengan keluarga, hargai waktu, syukuri nikmat sederhana, dan dekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya, hidup bahagia itu sederhana, jangan dibuat rumit.